Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zulfitri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang koloid. Koloid merupakan campuran dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Sistem koloid sendiri terdiri dari dua fase, yaitu fase yang pertama, fase terdispersi, yaitu zat yang didispersikan atau zat terlarut. Dan yang kedua yaitu medium pendispersi, yaitu medium yang digunakan untuk mendispersikan atau zat pelarut. Selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau zat cair, dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Dan jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut sol padat, dan jika medium pendispersinya berupa zat cair, maka disebut sol cair. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Sedangkan contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Ketiga yaitu emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan adalah emulsi? Kedua zat cair itu saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasein di dalam susu, kuning telur, santan, dan juga mayonaise. Keempat adalah buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung atau buih padat. Kelima adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, dan lain-lain. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan gel non-elastis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Johann Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya adalah saat Kuiperian menjernihkan air dengan menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Ketiga yaitu muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan.
Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, dan penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat viperian menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibatnya, penambahan asam tersebut susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Kelima, yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Yang ketujuh adalah gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tidak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid membentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut dengan gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown ini bisa Kuiperian lihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. Yang kedelapan adalah elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Yang kesembilan yaitu koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya adalah agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Pertama, kita akan membahas tentang cara kondensasi. Pada cara ini, partikel-partikel jenis partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar, atau partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, penggantian larutan. Yang kedua, yaitu suspensi. Pada cara ini, partikel-partikel besar atau partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid, yang dapat dilakukan melalui cara mekanik, peptisasi, dan busur Bredig. Cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai materi koloid. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.